sosok Mami Popon di mataku, aku nih salah satu cucu yang diurusin dari kecil. Maksudnya waktu itu pas papi meninggal, kakek meninggal, aku tuh lahir. Jadi Mami itu pelipur laranya karena papi meninggal itu dia urusin aku. Jadi mandiin aku kayak Rafathar diurusin Mama Rita gitu. Terus setiap kali Mami itu kalau ke aku nggak pernah marah karena termasuk cucu kesayangan itu semua cucu disayang. Tapi karena waktu itu aku hadir saat papi meninggal, jadi buat Mami itu pelipur laranya aku. Jadi sampai aku dulu kan sempat tinggal di Jakarta dulu kan, sempat di Jakarta, baru kata Mama tuh baru 2 hari di Jakarta Maminya udah nyusul lagi ke Jakarta. Terus kita ke Bandung, jadi Mami itu nggak bisa selang dari 2-3 hari tuh nggak bisa jauh dari Raffi Ahmad gitu sayang. Sampai dulu juga kan setiap kali aku SD itu kan naik beca kan di Bandung. Jadi naik beca tuh dari SD Taruna Bakti ke rumah Supratman. Itu kadang aku naik beca, aku ingat banget sih naik beca tuh dulu 3.000. Jadi patungan sama teman aku ada kelas. Jadi waktu aku kelas 1 SD, dia kelas 2 SD, aku kelas 2 SD, dia kelas 3 SD, namanya Ivan. Kebetulan Ivan tuh rumahnya di Supratman juga, tapi hanya beberapa inilah, dia dekat Pusdai situlah. Terus baru nyampe rumah Mami tuh, aku tuh kalau nungguin Mama jemput pasti Mami tuh kasih makan mie instan ataupun apa dulu gitu. Jadi aku tuh selalu makan siangnya disiapin sama Mami. Sampai udah besar ya, dulu juga dulu pernah pinjem uang juga Mami, aku pernah dikasih. Kalau yang lain tuh susah Mami ngeluarin uangnya, kalau sama aku dikasih. Jadi Mami tuh kata orang-orang galak banget, tapi kalau ke aku Mami tuh sayang banget. Di mataku tuh Mami tuh ya sama, selalu baik, selalu ceria, dan yang paling gak pernah aku lupa tuh Mami tuh apapun keadaannya tuh selalu peduli sama penampilan. Dia tuh selalu pakai alis, walaupun kemarin udah sakit aja alisnya tetap ya, bibir gitu. Gincu pakai lipstick tuh tetap, rambutnya tetap dirapi, tetap disasak gitu. Jadi bener-bener sosok seorang perempuan yang bener-bener perempuan banget gitu. Jadi ada sih momen-momen terakhir tuh waktu Mami masih sehat, tapi Mami itu karena udah usia ya, waktu itu kan umurnya terakhir kan sampai sih usia 88 ini kan, tapi kan hanya beberapa minggu mencapai umur 88, akhirnya Mami nggak ada. Tapi waktu Mami umur 87, waktu awal-awal sebelum Mami sakit parahnya itu, dia sempat ngefans banget kan sama Arya Saloka. Oh, iya. Dia sampai bener-bener yang biasanya aku diidolakan sama dia tuh, aku tergeser lah sama Arya Saloka tuh, sama Aldebaran. Jadi waktu itu suatu ketika ada di tayangan YouTube juga, aku kasih surprise buat Mami, aku telepon Arya Saloka waktu itu minta tolong banget. Ini di Jakarta ya itu ya? Iya, waktu itu kebetulan Arya Saloka juga aku telepon, bro, gue minta tolong nih, nenek gue nih, aduh lagi tergila-gila banget sama lu, bisa dateng nggak? Sekedar hanya ngasih surprise aja. Karena setiap hari yang diucapin sama Mami tuh Aldebaran, terus Arya Saloka, terus akhirnya didatengin, dia seneng banget. Wah, terakhir itu kayaknya hadiah yang buat Mami itu berkesan banget. Mungkin kalau biasanya Mami itu ya namanya juga nenek-nenek gitu, kalau nenek-nenek itu dikasih uang sama cucunya tuh seneng, mau 50.000, mau 100.000, mau 500.000, mau 1 juta kayak mau 10 juta. Pokoknya Mami itu kalau ketemu bagi uang, padahal Mami punya uang, cuman seneng aja gitu dapat uang dari aku gitu kan. Tapi kemarin tuh kayaknya dia jauh lebih seneng itu saat didatengin sama Arya Saloka. Makasih Arya Saloka ya, makasih banget. Itu jadi kenangan terindah sekali. Yang terakhir juga tuh, ingat yang kita dari mana ya, dari Amerika itu ya. Karena aku kita bilang parfum. iya, terus aku bilang Mami mau dioleh-olehin apa. Oh ya udahlah, kita kan kadang-kadang suka, oh ya udah Mami ya gitu, sambil mikir gitu kan, parfum ya Mami ya, parfum ya gitu. Ternyata Mami tuh ingat sampai kita pulang tuh ditanyain parfumnya. Sampai pas kita Mami pulang itu lagi ngedrop ya? kan, sampai di ICU atau HCU ya waktu itu. Iya, pokoknya waktu itu sempat ngedrop lah, nggak apa gitu. Terus pas kita datang parfum dia langsung itu, iya, langsung di ini parfum dia langsung. Jadi bayangin Mami waktu gitu. itu di ICU atau di HCU nyari parfum, udah sakit terus nanyain kan, padahal atas susternya udah lemes gitu kan gini, tapi ditanya parfum, langsung dia inget parfum yang dikasih Gigi dia pakai. Dia tuh memang ya mungkin Mami tuh ibu-ibu zaman dulu lah. Jadi maksudnya ibu-ibu zaman dulu tuh kan yang pengennya resik, kalau soal penampilan tuh nomor 1. Jadi kalau lipstick, sanggul, wangi-wangian nomor 1 lah gitu. Perhiasan Mami tuh nomor 1. Iya Jadi bener. dia kalau itu jadi
emang itu kesukaannya mami gitu. Ya mami tuh selalu necis gitu ya. Tapi jadi mengingatkan sama om aku juga semuanya kayak gitu. Semuanya tuh apa ya? Lipstick itu nomor satu ya, lipstick, alis. Pokoknya harus cantik, harus wangi Aku gitu. tuh inget banget dulu waktu SD tuh pada nganterin mami ke salah satu bank. Jadi mami itu salah satu nasabah Prioritas. nasabah prioritasnya lah di bank tersebut. Bayangin mau ke bank mau cuma ngambil duit doang itu kayak mau ke kondangan. Jadi tapi bingung kan, mami lama banget sih, ya harus rapi. Jadi dia ke bank tuh Kan mami di rumah aja sampai sakit aja masih. iya, jadi Masih mami kondek, tuh kalau masih datang ke bank itu udah kayak mau datang ke kondangan. Wow, jadi gitu deh. Sampai sakit juga di rumah juga dia Iya. masih pakai. Minta sama susternya tuh pakai lipstick sama pakai alis pasti. Senang gitu kalau terakhir tuh mami tuh kalau dibilang mami cantik, nah dia tuh senyum gitu. Nggak tersipu malu kalau dibilang tuh mami tuh cantik. Gitu-gitu mami tuh. Gitu-gitu. Iya. Masa sih udah cepet ada uang nggak mami minta. Padahal dia punya uang, cuman terkadang suka gitu aja, namanya juga ya oma-oma gitu. Jadi saat-saat terakhir waktu keadaannya udah sakit dan harus pakai ventilator, kita jenguk di salah satu rumah sakit yang di daerah Pondok Indah. Kita jenguk. Itu keadaannya. Kita pulang dari Qatar juga. Iya, itu kita pulang dari Qatar. Mendarat langsung ke sana. Mendarat langsung ke HCU jengukin mami terakhir. Itu mami udah pakai ventilator ya. Terakhir tapi mungkin terakhir ngelihat itu kali. Mami Iya itu ngeliat kita gitu. mami udah apa ya, udah lunglai gitu, terus kita Tapi datang masih berdua. sadar. Tapi sadar pas ini ya gini dia dengerin ya. Dengerin terus mami udah gini dengerin. Itu kapan ya? Ininya naik ya pas pulang dari Qatar. Iya. Itu pas kita pulang ya, Nangis, kita pun di maminya nangis, gitu nangis, keluar air matanya nangis gitu. Wah, berarti mami masih itu kayaknya terakhir ya. Terakhir berkomunikasi sama kita walaupun Belum mami nggak bisa ngomong, walaupun tapi mami udah nggak bisa ngomong. gitu. Masih terakhir respon. Tapi itu yang terakhir banget yang benar-benar aku juga udah ngerasa wah kayaknya ini udah nggak lama. Makanya aku bilang sama mama sama semuanya udahlah, sama Gigi juga emang nggak ada hasrat pengen ke luar negeri gitu, karena aku kayaknya udah berasa punya feeling aduh kayaknya nggak lama nih gitu. Udah deh kayak nggak usah emang nggak mau kemana-mana aja pikiran bener kan meninggal. Tapi ada terakhir yang lucu tuh, bayangin ya mami tuh waktu masih di rumah sakit Bunda, mami kan minta nih, sepi banget sih kok cucu-cucu nggak pada datang katanya gitu iya. kan. Ya akhirnya cucu-cucu kumpul semuanya. Cucu-cucu namanya juga anak-anak kecil berisik kan. Begitu dia teriak, gandeng, marah dia, gandeng, berisik. Padahal waktu itu masih ngomongnya ya kan stroke sebelah ya, jadi gandeng. Jadi dia marah udah gitu. Diingetin sama Enggak, mama. udah kan pulang. Enggak, diingetin sama mama. Oh, diingetin Kemarin minta dikumpulin, Oh, iya, sekarang bilang gandeng. Iya kata Ketawa, mama. ketawa. Oh iya gitu bisa. Gimana sih mami, kemarin katanya cucu-cucu dikumpulin, sekarang cucu-cucu udah dikumpulin malah disebut gandeng, berisik. Ngakak banget. Dia malah ketawa. Oh iya gitu. Jadi emang ya lucu mami tuh. Terakhir tuh yang bikin kesel itu karena mungkin mami stroke gitu kan. Jadi pengen ngomong tapi mungkin kadang-kadang Susah. sulit, jadi kadang-kadang suka gitu, jadi lebih emosi. Tapi gitu terakhir biasanya. sempet kita nggak ada loh. Jadi mama, saat mami sebelum bener-bener drop banget. Jadi waktu itu sempat udah dari rumah sakit Bunda kan sempat ke rumah tuh. Iya. Sebelum masuk ke rumah sakit Pondok Indah tuh, mami tuh pernah kesini. Oh iya, Jadi kita lagi pergi. Kita lagi pergi, jadi gimana ya? mami minta ke mama pengen lihat rumahnya Raffi yang di Andara. Jadi bayangin dalam keadaan begitu naik mobil. Dia ke rumah Nanas, ke rumah Dia kita semuanya. naik mobil disetirin sama ya mama Ami, ada supirnya kan, sama mama, karena kan dia ngomong terus mau ke rumah Raffi, mau ke rumah, dianterin, nih dikasih lihat rumahnya, tapi mami dari luar aja gitu. Bagus. Nah, gitu dia ajak sama mama Ami ke rumahnya Nisha, ke rumahnya Nanas, tapi nggak masuk, cuman di luar aja karena kan udah susah akan jalan. Jadi yang diinget ya gitu aja, memang aku sama mami tuh dekat banget. Jadi waktu kalau ada orang yang meninggal tuh baru dua yang aku sampai ke liang lahatnya tuh, waktu itu almarhum papa sama mami. Jadi emang ini aja gitu otomatis gitu kan. Waktu itu kan kalau papa kan dalam keadaan lebih apa ya, lebih kalut lah. Jadi nangis kalau sama mami itu nangis tuh waktu saat
pas pas hilangnya. sakratul mautnya kita pasti nangis semua, tapi pas saat dikuburin udah lebih ikhlas Lebih karena kan tenang. mami 7 bulan sakit, jadi aku Nah, juga karena udah kesian terjun juga sendiri kan. aja, padahal kan ya masih ada kakak-kakak sepupu yang lain, tapi ya udah otomatis aja sih itu kan bawaan panggilannya aja gitu. Ya kalau nasihat sih sama lah, kalau orang tua kan yang pasti sholat, Iya. jadi ya harus bager gitu-gitu aja, inget sama keluarga. Kalau mami sih hanya sebatas itu aja sih, nggak pernah yang gimana lah, jangan tinggal sholat gitu aja. Iya, mami tuh yang diinget tuh ya kalau ke aku selalu kalau misalnya datang tuh ketemu selalu pasti ngedoain. Jadi nggak ini sih, paling doain sehat terus gitu. Mami tuh ngedoain anak-anak. Pasti kalau ketemu Raenza, Rafathar tuh didoain. Biar jadi anak soleh, anak baik gitu. Tapi aku udah feeling juga sih, jadi ada beberapa tuh feeling tuh aku tuh kan dari kemarin tuh udah kok mami gimana ya, ini kan udah mau menuju akhir tahun. Terus tiba-tiba mama tuh nge-WA siang-siang jam 1 gitu, ini mami obatnya udah kita nggak Kasih. udah sepakat sekeluarga, karena kan dikasih obat terus Nah, dokternya kemarin udah sempet bilang cuci darah juga. cuci darah. Terus pakai ventilator. Tapi memang mama, kita kan waktu itu berapa minggu lalu kesana juga kan? Minggu lalu kesana, yang siang-siang itu abis tenis kan. Terus Emang mama keadaannya mama bilang katanya memang nggak ada perkembangan, jadi maksudnya dicuci darah, dikasih obat ini, dikasih obat itu. kasihan juga kan Itu nggak, maminya. malah nggak ada perkembangan, pakai ventilator juga nggak ada perkembangan. Jadi kasihan gitu, kayaknya badannya tuh kasihan kalau di ya gitu terus gitu. Jadi pas jam 1 mama ngasih tahu ini mami kita keluarga Lagi udah makan ya? nggak ini nggak, oh pas jam 1 oh, jadi aku tungguin, oh kira-kira kan aku mikir nih udah nggak, habisnya juga dokter juga udah kalau misalnya obatnya nggak dikonsumsi lagi sama alatnya, oh ya misalnya secara satu-satu obatnya dilepas tinggal nunggu hitungan hari ataupun masih ya bisa seminggu, bisa inilah, tapi udah pasti berat. Cuman feeling aku udah nggak enak aja, terus tiba-tiba aku bilang lagi udah mandi aja deh. Mandi biasanya tuh aku tuh kan udah deh langsung pergi. Iya, Tapi aku mandi dulu tuh. Mandi soalnya katanya kamu bilang ya udah deh mandi dulu, soalnya Mandi dulu deh. tadi abis kena debu, kita abis lihat apa? Ya, Pak. Abis dari gedung itu loh. Ya padahal sih emang pengen mandi aja gitu. Udah deh pengen mandi, pengen bersih gitu ketemu maminya. Jadi mandi dulu, terus pas aku tuh foto mami dulu sayang. Kita kan nyampe sana jam 3-an tuh, ya kan? Ingat ya, apa? Jadi persis bener kita di sana, karena nggak nyangka dikiranya tadinya tuh cuman ya udah. Nih, aku tuh pas nyampe, ini belum dicopot Jam ya. berapa tuh? Ini 15.14. Ya, kita baru nyampe. Kita kan baru nyampe jam 3 lewat 10 lah. Belum dicopot. Nih, aku tuh langsung mami gitu kan, disuruh ajak ngobrol mami kan. Terus aku foto pertama, maminya tuh aku foto pertama burem. Tuh, padahal gini nih. Nih. Ini burem yang pertama. Padahal kan kamera handphone tek burem. Yang kedua burem. Jadi buremnya gitu nih, kayak gini nih. Tuh, ini guys, jadi kalau misalnya kita lihat nih dua ini dari tek gitu loh. Tek Itu tuh. live soalnya, tapi kena dapetnya tuh kenapa? Iya, yang tapi burem? kok live dapetnya yang burem 2 kali. Ini pertama tek. Malah dari ini kok burem terus, jadi 2 kali tek burem. Aku foto lagi tek. Kok burem terus sih? Akhirnya yang ketiga baru bisa gitu. Itu udah burem kali, udah bertahan. Habis gitu nggak lama ya. Nggak, ini nggak lama kan kita semua di situ tuh kan, emang dari pas hari apa terakhir kita kesana tuh yang abis tenis itu ya. Tenis di mana sih tuh kita ya? Pak lah. Oh, abis makan tenis, terus aku bilang sama mama, ya udah deh ngaji, jadi ustadz tuh biar datang terus gitu. Jadi udah ngaji terus gitu, jadi kita beberapa tuh semuanya di situ udah pada ngaji. Terus kan itu weekend, kata mama tuh kalau weekend saudara-saudaranya mama, kakak-kakaknya mama tuh pada datang dari Bandung. Jadi kan ada Wadin, ada Waif gitu, kumpul Iya, gitu. kebetulan keluarga lagi kumpul. Makanya pas aku datang jam 3, yang tadi aku itu Kumpul. jam 3.15 tuh datang kan. Habis gitu Kumpul terus. habis gitu Terus nggak lama aku di dalam terus aku di dalam kan lagi pada ngaji. Terus susternya tuh ngeliat si
tekanan darahnya kok lurus, dikira tuh miring, dibenerin kan, kok nggak terdeteksi gitu, kok miring gitu kan, nggak ada, terus masa kok lurus gitu kan, terus diginiin jantungnya udah nggak gini, berdetak. kok nggak ada, terus kan WhatsApp kan dokter kan, prof gitu, coba dicek, terus kayaknya tuh doko gitu, nggak ada, udah terus dicopot alatnya. Habis itu saat itu juga jam 3 berapa tuh, 3 belum jam 4 tuh. Jam 3.30 dicopot. Ya. Jadi 15 menit kita di situ, 3.30 Dicopot. dicopot. Habis gitu nggak lama mami Napasnya udah satu-satu. Jadi sakratul mautnya tuh kita benar-benar ngeliat dan nyaksiin. Terus terakhir oksigennya tuh kita sama susternya minta salah satu keluarga nutup. Jadi itu sebenarnya saat dicek jantungnya, jadi pas lurus sebenarnya itu dari situ udah nggak ada katanya sebenarnya. Iya. Kalau secara kedokteran, tapi secara biologis itu kan masih ada jam sisa 4 gitu, oksigen masih dan ada sisa lain. napas, masih ada Jadi sisa terakhir napas. sakratul mautnya mami terakhirnya kan diucapin lafal-lafal Allah Subhanahu wa taala, semuanya la ilaha illallah semua. Udah gitu, udah. Kita habisnya masih Enggak, berapa kali itu dikira udah nggak ada, tapi tidak ada, ada, masih tapi napas ada. lagi, Tapi napas lagi. kalau istilah kedokteran itu udah memang udah Ya, kalau sisa oksigen. Iya, Karena kan dia soalnya di apa namanya, karena di kan detak mami jantungnya ya juga udah nggak udah ada. nggak ada kan mami pakai oksigen, makanya oksigen ditutup. Udah setelah gitu dinyatakan jam 4 meninggal. 4 Jadi lewat 1. aku datang jam 15.10, jam 15.15 lah, jam 3 lebih 10, jam 3 lebih 5 ya. Nggak lama jam 4 lewat lah, jam 4 lewat. Jam 4 lewat dikit ya mami meninggal. Ya insya Allah mami seneng banget, karena kata mama yang cucunya tuh yang ditanyain terus tuh kan kamu selama ini kan, ya pasti kan kalau Raffi tuh kan sibuk terus, tapi pas banget pas kemarin itu pas kamu lagi Iya, di bener. sana di antara cucu-cucunya yang lain gitu ya. Jadi Ya alhamdulillah kamu ada di situ gitu. Jadi mami itu meninggal di rumah aku yang Lebak Bulus, rumah yang pertama kali aku beli lagi. Waktu itu sempat juga kan bangun rumah di tanahnya mami, tapi ya itu aku anggapnya itu ya udahlah bangunin rumah aja buat. Jadi yang pertama kali rumah yang beli itu yang di Lebak Bulus. Jadi mami meninggal di rumah Lebak Bulus di kamar. Terus juga ada aku juga, ada mama, ada anak-anaknya semuanya ada, kecuali Wamili kan kemarin dari Amerika datang tapi harus pergi lagi. Jadi semua anak-anaknya juga lagi ada. Jadi ya udah ikhlas semuanya sih. Ya memang sedih pasti karena kan mami itu apa ya icon lah maksudnya, sebagai kalau mami itu udah kayak apa ya godmother-nya kita. Jadi ya tapi kita udah ikhlas semua daripada mami juga kemarin kan 7 bulan udah sakit, melewati sakit yang cukup panjang. Ya kita semuanya udah, anak cucunya udah ikhlas. Jadi mami, semoga mami di sana udah ketemu papi, ketemu keluarga yang udah duluan. Insya Allah kita selalu ngedoain mami. Amin.